serta juga diberi umur panjang, dan beberapa orang yang mengatakan alhamdulillah cepat sekali bulan Ramadan datang lagi. Memang karena Allah telah menjadikan pada surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pada bulan suci Ramadan ini, khususnya bagi umat muslim berbondong-bondong untuk mencari barokah atau pahala dari Allah. Tujuan puasa sendiri yaitu menjadi pribadi yang lebih takwa kepada Allah, yang telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Ciri-ciri orang yang takwa salah satunya memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Maka dari itu tinggalkanlah perasaan sombong pada diri kita, bahwasanya surga Allah jauh dari orang-orang yang sombong, yang telah dijelaskan pada surat kita selalu ingat atas kekuasaan Allah yang telah diberikan kepada kita selama ini. Meskipun kita punya jabatan menjadi camat, kades, presiden atau apapun jabatan Anda, janganlah sekali-sekali merasa yang paling nomor satu. Tetaplah rendah hati, saling ramah dan bersih. Setiap orang merasa nyaman pada Anda dengan sikap Anda, dan juga sangatlah bijaksana dalam menanggapi semua hal. Insya Allah jika mengikuti perintah Allah, masalah kita apapun bisa dilancarkan oleh Allah. Yang kedua, yaitu bersabar saat diuji harta dan dirinya. Setiap manusia pasti akan menghadapi berbagai kesulitan hidup bagaikan roller coaster. Ada kala kita berada megah di atas dan ada kala kita berduka di bawah. Kedua-duanya sebenarnya merupakan ujian bagi kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, agar dapat dikenal pasti siapakah di antara kita yang paling berkualitas amal, menunjukkan cara kita menghadapi ujian-ujian tersebut yang telah dijelaskan pada firman Allah surat Ali Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum anfusikum wa tasma'una minalladzi utul kitaba min qablikum wa minalladzina asyraku azab katsiran wa tasma'u wa taqu wa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dengan rahmatnya Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita pasti tidak lepas dari ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Allah memberitahukan hal ini agar kita mempunyai persiapan untuk menghadapinya. Ujian tersebut bisa dikarenakan dengan masalah harta, misalnya kekayaan,
Apakah kita mau bersedekah atau menolong orang lain dengan harta kita ataupun kemiskinan? Sabar atau tidak dengan kemiskinan tersebut, atau justru malah berusaha dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, kemudian jiwa seperti sakit atau bahkan kematian. Namun apabila kita mampu bersabar dan bertakwa, maka dua hal ini termasuk perkara yang paling diutamakan. Dua hal ini merupakan kunci sukses kita dalam kehidupan ini. Yang ketiga, berinfak di waktu lapang atau sempit, menahan amarah dan pemaaf. Allah telah berfirman pada surah ayat 1, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Allah selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kesempitan atau miskin. Dalam keadaan berkecukupan dan dalam keadaan sempit, ia tetap memberi nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Bernafkah itu tidak diharuskan dalam jumlah yang tertentu sehingga ada kesempatan bagi si ini untuk memberi nafkah. Bersedekah itu boleh saja dengan barang atau uang yang sedikit nilainya, karena itulah kesanggupan yang baru dapat diberikan dan tetap akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita bisa meraih malam Lailatul Qadar serta diberikan panjang umur, dilancarkan rezeki dan barokah di dunia dan akhirat. Sehat walafiat.